Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah perancangan pabrik kimia. Kali ini kita akan membahas tentang neraca panas pada video bagian yang kedua. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas tentang neraca panas, ya, baik itu pada sistem pendingin, sistem pemanas maupun sistem dengan melibatkan reaksi kimia. Nah, pada video ini kita akan membahas contoh soal neraca panas yang dimana di situ melibatkan reaksi kimia. Di sini ada pabrik dengan kapasitas produksi 14.941 ton per tahun atau 1.795,88 kg per jam yang memproduksi amil asetat sebagai produknya. Untuk menghasilkan amil asetat, kita memerlukan amil alkohol dan asam asetat sebagai bahan bakunya. Nah, Anda diminta untuk membuat neraca panas pada reaktor tersebut. Jadi di sistem reaktor ini ada beberapa panas yang terlibat, ya. Di sini ada delta H1. Delta H1 ini adalah panas yang terkandung di dalam asam asetat yang masuk ke dalam reaktor, ya. Jadi inputnya di sini ada delta H1, delta H2, delta H3, delta H4, delta H5, kemudian ada Q1, delta HR, ya. Sedangkan outputnya ada delta H6 dan kilos. Oke, kita bahas satu persatu. Delta H1 tadi adalah panas yang terkandung di dalam asam asetat, ya. Berarti dia adalah panas yang terkandung di dalam asam asetat sebagai reaktannya atau sebagai bahan bakunya. Kemudian untuk delta H2 di sini adalah panas yang terkandung di dalam amil alkohol yang masuk ke dalam reaktor, ya. Jadi H1 tadi asam asetat, H2-nya adalah amil alkohol. Kemudian delta H3 di sini adalah ada aliran recycle, ya. Di sini ada aliran recycle bahan dari D120. Dari D120, kemudian delta H4 di sini adalah dari aliran recycle D126, kemudian ada delta H5, aliran recycle dari D130. Jadi panas yang terkandung dalam bahan yang masuk dari aliran recycle D130. Kemudian selanjutnya ada Q1, ya. Q1 ini adalah pemanasnya. Jadi Q1 ini adalah panas yang dibawa oleh steam dalam koil pemanasnya. Jadi ini menggunakan koil pemanas, kemudian panasnya disuplai oleh steam. Q1 ini adalah panas yang dibawa oleh steam, ya, sebagai pemanasnya. Kemudian aliran masuk yang terakhir adalah delta HR, ya. Di sini ada delta HR. Delta HR adalah panas reaksi akibat adanya reaksi antara amil alkohol dengan asam asetat menghasilkan amil asetat. Oke, itu adalah input dari neraca massa total kita, ya. Di sini, ya, kita bisa melihat inputnya adalah delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 delta H4 ditambah delta H5 ditambah Q1 ditambah sigma HR, ya. Nah, kemudian aliran outputnya adalah H6 itu yang ini, ya. H6 ini adalah panas yang terkandung dalam bahan keluar dari reaktor, ya, D120. Maaf. Ya, panas yang keluar dari reaktor, ya. Ini mau masuk ke D120 gitu, ya, ceritanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kilos. Jadi di sini ada panas yang hilang atau panas yang lolos gitu, ya. Kilosnya di sini disebutkan dengan kilos, ya. Ini juga merupakan keluaran dari reaktor. Nah, di persamaan neraca massa berarti ada input juga ada output, ya. Inputnya sama dengan output, inputnya tadi yang ini, kemudian outputnya adalah delta H6 ditambah kilos. Maka
Untuk menghitung masing-masing panas yang terlibat di dalam reaktor, kita harus menghitung satu persatu ya. Yang pertama kita akan menghitung panas yang terkandung dalam bahan yang masuk ke dalam reaktor. Yang terdiri atas, yang pertama di sini ada panas yang terkandung di dalam asam asetat yang masuk ke dalam reaktor. Untuk menghitung yang delta H1 ya, kita simbolkan dengan delta H1. Untuk menghitung delta H1 kita memerlukan data-data M massa asam asetat yang masuk ke dalam reaktor dikalikan dengan Cp dikalikan dengan dt ya. Delta H1 itu M kali Cp kali dt. Cp-nya diperoleh dari appendix Crutzen-Richardson. Kemudian delta T-nya adalah selisih dari suhu yang masuk ke dalam reaktor ya, masuk suhu bahan yang masuk ke dalam reaktor 120 dikurangi dengan 25 T reference-nya, maka kita dapatkan delta T-nya adalah 95. Kemudian untuk menghitung delta H1 berarti kita jumlahkan karena komponen di dalam aliran bahan asam asetat yang masuk itu ada CH3COOH, asam asetat sendiri, dan H2O ya, karena dia ada impurities-nya H2O. Maka H2O di sini juga ikut dihitung kapasitas panasnya. Panas yang terkandung di dalam bahan ya. Kemudian di sini kita dapatkan nilai delta H-nya untuk asam asetat dan juga untuk H2O pada asam asetat. Kemudian kita dapat nilai delta H1-nya sekian ya, dalam kilokalori per jam dari massa dikalikan dengan Cp-nya dikalikan dengan delta T-nya. Kalau sudah kita dapatkan delta H1, maka kita menghitung delta H2 sekarang. Delta H2 itu adalah panas yang terkandung di dalam amil alkohol ya, yang masuk ke dalam reaktor. Di sini juga sama, yang terkandung di dalam amil alkohol itu komponennya ada amil alkohol sendiri dan impuritiesnya berupa air. Maka kita juga menghitung delta H pada masing-masing bahan komponen tersebut, maka kita dapatkan delta H2-nya sebesar sekian ya. Dengan cara yang sama ya, massa dikalikan dengan Cp-nya dikalikan dengan delta T-nya. Kemudian selanjutnya kita menghitung delta H3, yaitu panas yang terkandung di dalam bahan masuk dari aliran recycle di D120. Sama rumusnya menggunakan MCP/dt. Jadi di sini ada komponennya. Nah, kalau yang aliran recycle ini komponennya cukup banyak ya. Ada asam asetat, kemudian ini dari hasil reaksi berarti ya. Ada amil alkohol dan juga amil asetat ya. Nah, kemudian dan juga H2O ya. Nah, kemudian kita hitung delta H masing-masing komponen tadi dengan cara yang sama ya. Masanya kita ambil dari neraca massa, kemudian Cp-nya Cp dari appendix ya. Cp ini bisa kalian dapatkan dari seperti yang tadi, dari literatur ya, bisa juga misalkan dari jurnal juga boleh kalau memang ada seperti itu. Yang jelas harus dari sumber literatur yang terpercaya ya. Kemudian dikalikan dengan delta T. Delta T maka kita dapatkan di sini adalah delta H3-nya sebesar ini ya, dalam satuan kilokalori per jam. Kemudian kita menghitung panas yang terkandung dalam bahan yang masuk dari aliran recycle D126 atau delta H4 ya. Delta H4 rumusnya juga sama, data-data yang diperlukan juga sama, masih sama ya, massa dikalikan dengan Cp dikalikan dengan dt, maka kita mendapatkan delta H4 ya. Delta H4 itu komponennya di sini ada dua komponen saja ya, yaitu amil alkohol dengan H2O.
Kemudian nilai delta H4 sudah kita dapatkan di sini. Selanjutnya kita akan menghitung panas yang terkandung dalam bahan dari aliran recycle D130 yang kita simpulkan dengan delta H5. Sama juga MCPDT-nya, masanya kita dapatkan dari neraca massa, CP-nya juga dari appendix, delta T-nya selisih antara suhu masuk dengan T-reference-nya. Di sini kita dapatkan delta H5-nya sekian kilokalori per jam. Selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu untuk bahan masuk sudah sampai ini ya, delta H5, kemudian kita menghitung delta H6, yaitu bahan yang keluar ke D120. Oke, jadi kita lihat di sini ya, untuk aliran bahan keluar ke D120 itu cukup banyak ya komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Jadi kita hitung masing-masing berdasarkan tabel neraca massa, berarti kita dapatkan massanya, kemudian CP-nya kita dapatkan dari appendix tadi, kemudian suhunya sama semua 120, delta T-nya berarti kita sudah dapatkan 95. Maka kita dapatkan delta H-nya, totalnya delta H6 adalah sekian ya. Total delta H6 berarti aliran bahan yang keluar ya dari reaktor. Kemudian selanjutnya kita menghitung panas reaksi atau delta HR. Nah, untuk menghitung panas reaksi berarti kita harus tahu reaksinya dulu. Di sini reaksinya adalah sebagai reaktannya adalah asam asetat dengan amil alkohol ya. Kemudian hasil reaksinya atau produknya adalah amil asetat dengan H2O. Nah, kemudian kita mendapatkan data delta H pembentukan ya, delta H pembentukan dari komponen-komponen ini. Masing-masing kita dapatkan dari appendix D dari Coulson-Richardson tadi. Untuk masing-masing komponen kita sudah tertulis di sini ya, untuk CH3COOH, C5H11OH dan seterusnya. Kemudian kita menghitung delta HR-nya dari sigma HF produk dikurangi dengan sigma HF reaktan. Berarti di sini produknya sigma HF produk berarti kita menghitung dari nilai delta HF dari amil asetat ya, amil asetat ditambah dengan delta HF H2O, kemudian dikurangi dengan delta HF asam asetat dikurangi dengan delta HF dari amil alkohol ya. Nah, kemudian kita dapatkan nilai delta HR-nya sekian ya. Kemudian dari delta HR ini kita dapat menghitung sigma HR-nya. Sigma HR dari mana? Sigma HR itu adalah jumlah dari delta H produk ditambah dengan delta H reaksi ditambah dengan delta H reaktan ya. Delta H produk ini berarti delta H6 ya. Ini salah ya, ini harusnya ditambah ya. Ini ditambah. Nah, di sini ada delta HF-nya adalah H6. Kemudian delta HR-nya adalah nilai ini tadi ya, delta HR ini. Kemudian delta H reaktannya adalah berarti H1, H2, H3, H4, H5, H5 saja sampai H5 ya. H1 sampai H5 itu adalah delta HR-nya. Berarti kan yang masuk ke dalam reaktor ya. Kemudian kita tuliskan nilainya. Yang ini adalah delta H6, kemudian ini adalah delta HR, dan ini adalah jumlah dari delta H panas yang masuk ya, berarti ya. Delta H1, H2, H3, H4, H5. Kemudian kita dapatkan nilai sigma HR-nya adalah sekian kilokalori per jam. Kemudian kita selanjutnya menghitung panas yang lolos atau kilos. Kilos dihitung dari panas yang masuk dikalikan 10%-nya.
Jadi panas yang masuk itu berarti dari delta H1 sampai delta H5 di total ya. Kita dapatkan nilai kilosnya sekian kilokalori per jam. Kemudian kita menghitung Q1. Q1 berarti kita menghitung dari persamaan neraca panas tadi ya. Di awal tadi kan kita sudah membahas persamaan neraca panasnya dan kemudian kita jabarkan nilai-nilainya, kita hitung nilai-nilainya. Sudah kita dapatkan semua kecuali Q1 ini. Maka untuk menghitung Q1 kita ambil dari persamaan neraca panas tadi. Berarti Q1-nya adalah delta H6 ditambah kilos dikurangi panas yang masuk ya, berarti delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5 ditambah sigma HR. Maka kita dapatkan nilainya sebesar sekian kilokalori per jam. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan menghitung massa steam yang masuk. Massa steam yang masuk itu dari mana? Massa steam yang masuk kita dapatkan dari steam yang digunakan itu pada kondisi berapa ya, kita harus tahu dulu kondisinya. Steam yang digunakan di sini tekanannya 1154,9 kPa, temperaturnya adalah 200 derajat Celcius. Maka kita bisa mendapatkan entalpi saturated vapor dan entalpi saturated liquidnya dari steam table ya, steam table. Nah, di sini kita dapatkan nilainya pada kondisi ini tadi, suhu dan tekanan sekian. Kemudian Q1 atau panas yang dibawa oleh steam itu merupakan massa steam dikalikan dengan panas latennya HV-HL ya. Nah, di sini berarti kalau mau mencari M, karena Q1-nya kita sudah dapat, berarti M-nya dari Q1 dibagi dengan HV dikurangi HL. HV dan HL-nya kita dapatkan dari steam table, maka kita dapatkan nilai massa steam yang masuk sekian kilogram per jam. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menghitung kebutuhan steam total ya pada unit utilitas biasanya. Nanti masing-masing alat di neraca panas sudah dihitung kebutuhan steamnya, maka nanti di perhitungan utilitas kebutuhan steamnya bisa langsung ditotal ya. Oke. Nah, kemudian kita membuat kesimpulan dari perhitungan neraca panas tadi. Sorry, ini neraca panas ya harusnya ya. Ini neraca panas. Neraca panas. Nah, untuk menghitungnya berarti kita tulis di tabel neraca panas, berarti kita tuliskan panas yang masuknya apa, panas yang keluarnya apa. Dari hasil perhitungan tadi kita dapatkan delta H1-nya sekian, delta H2 sekian dan seterusnya ya. Sampai di sini ada delta H1 sampai 5, kemudian ada sigma HR juga ada, kemudian Q1-nya juga ada. Nah, kemudian di total, kemudian panas yang keluar berapa? Ini ada delta H6 dan kilos. Nah, di total harus sama antara panas yang masuk dengan panas yang keluar. Berarti ini harus sama. Gitu ya untuk perhitungan neraca panas total di reaktornya. Baik, demikian pembahasan contoh soal untuk neraca panas pada sistem dengan reaksi kimia. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.